Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Solusi Matematika, solusi cerdas untuk menyelesaikan masalah matematika. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang variabel acak. Variabel acak ini merupakan bagian dari materi distribusi peluang binomial. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti video berikut. Yang pertama kita bahas dulu tentang variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah suatu besaran yang memiliki nilai tidak tunggal. Tidak tunggal berarti lebih dari satu. Contohnya adalah bilangan asli kurang dari 7. Ya. Bilangan asli kurang dari 7 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada juga bilangan bulat lebih dari 6. Nah, bilangan bulat lebih dari 6 itu bisa 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Dan juga waktu tempuh kendaraan ya, waktu tempuh kendaraan bermacam-macam ya. Bisa berupa menit, detik atau berupa jam. Variabel sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah variabel diskrit. Variabel diskrit adalah variabel yang memiliki nilai-nilai yang dapat dihitung ya, dapat dihitung. Kata kuncinya adalah dapat dihitung. Contohnya adalah bilangan cacah kurang dari 10. Bilangan cacah kurang dari 10 berarti bisa disebutkan semua, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, berarti bisa dihitung. Kemudian juga jumlah anak dalam keluarga, sebanyak apapun masih tetap bisa dihitung. Kemudian yang kedua adalah variabel kontinu. Kalau diskrit itu dapat dihitung, berarti kontinu adalah variabel yang memiliki nilai-nilai yang tidak dapat dihitung. Kata kuncinya tidak dapat dihitung. Contohnya bilangan asli lebih dari 6. Bilangan asli lebih dari 6 itu adalah 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Saking banyaknya berarti tidak bisa dihitung ya. Kemudian bilangan bulat kurang dari 5 ya. Bilangan bulat kurang dari 5 yaitu min 4, min 3, min 2, min 1, 0 dan seterusnya. Kemudian berikutnya yang kita bahas adalah variabel acak. Variabel acak adalah variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan. Sebagai contoh adalah percobaan pelemparan sebuah dadu atau hasil pengukuran tinggi badan siswa dan sebagainya. Banyak sekali contohnya. Variabel acak sendiri dibagi menjadi dua ya. Yang pertama variabel acak diskrit, yaitu variabel acak itu diperoleh dari hasil menghitung atau membilang. Nah, ini kata kuncinya adalah hasil menghitung dan membilang. Contohnya pelemparan sebuah dadu. Nah, itu berarti bisa dibilang, oh pelemparan sebuah dadu muncul angka 3, berarti 1/6. Muncul angka 4, 1/6 ya. Kemudian pelemparan uang logam ya, dan pelemparan dadu ini sama. Kemudian yang kedua adalah variabel acak kontinu. Ya, variabel acak kontinu ini diperoleh dari hasil mengukur. Ya, di sini ada mengukur. Contohnya adalah hasil penimbangan berat badan siswa. Nah, ini antara pengukur yang pertama dengan pengukur yang kedua itu kemungkinan bisa berbeda. Ya, misalkan dilihat dari berapa angka di belakang koma atau dari desimalnya. Nah, selain itu juga pengukuran panjang beberapa helai kain. Nah, kemudian yang kita bahas adalah peluang variabel acak diskrit. Ya, yang dibahas adalah distribusinya, yaitu distribusi peluang variabel acak diskrit. Peluang nilai variabel acak X, ya, X besar ini dinotasikan dengan Fx sama dengan P, X besar sama dengan X kecil. Nah,
Sedangkan bentuk penyajiannya ya, dapat dinyatakan dalam bentuk tabel, grafik maupun fungsi. Ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Contohnya, ya, Doni melakukan pelemparan sebuah dadu. Ya, variabel X menyatakan mata dadu yang muncul. Ya, sajikan distribusi peluang tersebut dalam bentuk yang pertama tabel, yang kedua grafik, dan yang ketiga adalah fungsi. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ya, kita harus mendaftar apa saja mata dadu yang muncul. Ya, maka untuk variabel X, ya, variabel acak X, kita bisa isi dengan banyaknya mata dadu yang muncul. Ya. Yang pertama, kemungkinan bisa muncul angka 1, ya, kemungkinan bisa muncul angka 2, ya, dan seterusnya sampai yang paling banyak adalah 6. Jadi ada 6 kemungkinan. Kita tulis semua yang ada di sini. Nah, kemudian kita cari masing-masing peluang, ya, peluang muncul angka 1, peluang muncul angka 2, dan seterusnya sampai peluang muncul angka 6. Untuk peluang muncul angka 1 kita tulis seperti ini, F1, ya, berarti peluang muncul angka 1, ya. Dalam sebuah dadu angka 1 itu hanya ada 1, ya, maka kita tulis di atas ini sebagai pembilang, dan yang bawah adalah semua kemungkinan yang mungkin terjadi, ya, jadi ada 6 kemungkinan, berarti peluang muncul 1 adalah 1/6. Begitu juga untuk peluang muncul angka 2, yaitu juga 1/6, dan seterusnya, ya. Dari masing-masing ini sampai F6 adalah 1/6. Nah, setelah kita temukan peluang dari masing-masing anggotanya, kita susun dalam bentuk, yang pertama dalam bentuk tabel. Nah, kalau kita buat tabel seperti ini, baris yang atas menunjukkan X-nya dan yang bawah menunjukkan Fx-nya atau peluang dari masing-masing variabel acak tadi. Kemudian kalau kita tuliskan dalam bentuk grafik akan seperti ini, ya, ini X-nya dan ini Fx-nya atau hasilnya. Nah, dari masing-masing semuanya adalah hasilnya 1/6. Maka grafiknya akan seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita tuliskan dalam bentuk fungsi? Ya, kalau dalam bentuk fungsi, ya, jadinya seperti ini. Ya, ini sama Fx sama dengan, jadi ada 6 kemungkinan, kita tulis semuanya seperti ini. Fx sama dengan 1/6 untuk X sama dengan 1, 1/6 juga untuk X sama dengan 2, dan seterusnya sampai X sama dengan 6. Ya, karena banyaknya hasil yang sama atau semuanya sama ini bisa disederhanakan, ya, bisa ditulis juga seperti ini. Ya, Fx hasilnya 0 kalau X-nya yang lain, dan Fx sama dengan 1/6 untuk X-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya 0 untuk X yang lain ini, misalkan kita cari peluang muncul angka 7 pada dadu, kan kejadian yang mustahil. Kejadian yang mustahil berarti peluangnya adalah 0. Ya, selain 7 bisa 8, ya, F8, F9, dan sebagainya. Oke. Demikian untuk materi variabel acak. Ya. Jika ada yang kurang jelas atau kurang paham, bisa komen pada kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.